saking kamu pengen minumnya, yang sangat mencekik rasa itu, maka kamu akan tetap minum air panas itu seperti seekor unta yang sangat kehausan. Tetap dia minum, lidahnya akan terbakar. Beragam hidangan yang sangat menyakitkan disediakan bagi orang yang ingkar. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Sekarang mungkin teman-teman ngerasa disakitin, ngerasa dihina, diduain sama pasangan, disakitin sama anak, dikasih tahu anak nggak mau tahu-tahu. Tapi kita tetap sabar lalu mendirikan sholat, minta doa sama Allah. Gambarannya nanti golongan yang kanan. Orang yang bersabar memperbaiki sholatnya, maka dia akan dikasih segala sesuatu yang kalian minta. Doanya cepat terkabul. Kita lanjut. Fasyaribuna syurbal him, seperti unta yang sedang kehausan. Hadza nuzuluhum yaumiddin. Itulah hidangan paling buruk buat orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Itu adalah hari pembalasan yang nyata akan kalian terima. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami telah menciptakan. Allah sudah menciptakan langit. Kita katakan Masya Allah. Dengan langit, di situ Allah hiasi matahari. Masya Allah, matahari bisa buat tulang, matahari bisa menyinari kita, dan bisa buat jemur pakaian. Alhamdulillah ya Allah. Pernah nggak mengatakan hal seperti itu? Ini kata-kata nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami telah menciptakanmu, mengapa kamu tidak membenarkan hari kebangkitan? Sebelum gunung-gunung Allah hancurkan, sebelum bumi Allah ratakan, sebelum kita semua berterbangan seperti debu. Yuk sholat taubat, minta ampun sama Allah. Kenapa kamu tidak mau berpikir, kata Allah. Afara'aitum ma tumnun. Apakah kamu, hai para laki-laki, diingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Waqiah, kemana titik-titik makmu kamu pancarkan? Kepada perempuan yang bukan harammu, kepada perempuan-perempuan selain istrimu. Ditaruh di mana titik-titik makmu? Dipertanyakan dalam surat Al-Waqiah. Kalau kamu pengen dapat bidadari, hai para laki-laki, jaga gantungan kuncimu, jaga pandanganmu hanya untuk istrimu. Kalau kamu sudah bosan sama istrimu, segera ambil air wudhu, segera sholat tobat, segera minta pertolongan sama Allah. Jangan lantas kamu langsung pergi kepada perempuan lain yang mengakibatkan kamu tidak akan bertemu bidadarimu. Kita lanjut. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kamu menciptakan atau kami yang penciptanya? Qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhurnya 2. Kalau kaum rebahan qabliyah zuhur nggak bisa 2, 4. Dalilnya jangan dipotong. Kecuali kalau kamu pekerja keras yang tidak bisa meninggalkan pekerjaanmu tapi ingin melaksanakan qobliyah zuhur, boleh jadi 2. Ingat penciptaan Allah, langit, bumi, isinya, Masya Allah Kak. Itu surat Ar-Rahman udah mengingatkan kita. Sampai Allah turunkan surat Ar-Rahman bagi orang-orang yang otaknya bebel, dikasih tahu nggak mau dengerin. Dibilangin jangan lakuin itu, kamu masih melakukan. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menemukan kematian dan di antara kamu dan kami tidak lemah. Allah sudah menciptakan. Jam sekian kamu meninggoy, jam sekian kamu wafat. Jadi kalau ada orang wafat, kenapa sih kok dia meninggal duluan? Allah sudah tetapkan. Allah sudah ingatkan surat Al-Waqiah. Allah sudah tetapkan kapan kita akan meninggoy. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Itu doa yang baik ketika kita sujud dalam sholat.
minta dikasih sama Allah, meninggalnya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan melakukan sholat, dalam keadaan sedang bersedekah, seperti kebiasaan kita. Allah akan wafatkan seperti kebiasaan kita. Insyaallah ta'ala kah? Insyaallah. Ala an nubaddila amthalakum wa nunsyiakum fima la ta'lamun. Untuk mengubah bentukmu di hari kiamat dan menciptakanmu kelak dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Nanti kita meninggal, Allah bangkitkan. Beruntung kata surat Al-Kahfi, kalau kita diperlihatkan awwali marrah, bagaimana cara Allah menciptakan kita. Nanti Allah akan ciptakan kelak dalam keadaan yang bahwa wajah kita udah begitu aja, syukuri. Kita ganteng, kita cantik, syukuri, alhamdulillah ya Allah. Gak usah pakai insecure. Orang yang insecure itu orang yang malas memperbaiki sholatnya. Syukuri, alhamdulillah ya Allah. Saya masih punya telinga, masih walaqad alimtum an-nasy'atal ula falawla tadhakkarun. Sungguh kamu benar-benar telah mengetahui penciptaan pertama. Nah ini diciptakan. Kenapa kita tidak mau mengambil pelajaran, kata surat Al-Waqiah. Sudah jelas kalian tahu artinya. Perempuan yang mengumbar aurat, sudah jelas itu faham. Ya, golongan yang kiri itu. Ya, golongan kiri itu udah akan terjadi. Karena Al-Waqiah sudah mengingatkan kita. Sedikit orang-orang yang akan masuk golongan kanan. Afara'aytum ma tahruthun. Hai laki-laki, apakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Kamu asal narok benih, tapi kamu tidak mau bertanggung jawab atas benih itu, atau kamu tidak memperhatikan apa yang kamu sudah tanam? Nanti akan Allah kasih pertanggungjawaban itu. Dimintai sama Allah. Hisabnya itu ngeri. Ngeri. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kamu yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Wahai para pengingkar tentang benih yang kamu tanam, siapa yang menumbuhkan itu semua? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kak. Lau nasya'u laja'alnahu tama fazaltum tafakkahun. Seandainya kami berkehendak, kami benar-benar menjadikan semua yang ada di muka bumi itu hancur, sehingga kamu menjadi heran dan tercengang. Tapi apa kata Allah? Diulur. Kita dipanjangin umur. Bukan lagi dipanjangin umur, tapi disuruh tobat. Masih ada dosa yang belum kalian selesaikan. Masya Allah kak. Bal nahnu mahrumun. Bahkan orang-orang yang tersesat itu tidak akan mendapatkan hasil apapun. Hidupnya akan sia-sia aja. Hidupnya sia-sia. Afara'aitumul ba'a alladhi tashrabun. Apakah kamu memperhatikan air yang pernah kamu minum waktu di dunia? Dari uang haram atau uang halal? Kalau ada anak yang malas disuruh sholat, jangan anaknya dulu disalahin. Orang tuanya tanyain, pernah nggak uang yang dibeli minuman, dibeli makanan, dibeli pakaian dari yang halal atau yang haram? Jangan salahin kalau anaknya suka maksiat. Jangan salahin kalau anaknya malas dan ngelawan. Tanya dulu orang tuanya, pernah nggak ngasih makanan dari yang haram? Sholat taubat kalau memang sudah pernah terjadi. Setelah sholat duha, bolehkah? Al-munzilun. Apakah kamu yang menurunkan air hujan itu dari awan? Atau aku yang menurunkan? Betapa besar kehebatan Allah. Yang tadinya tanah tandus kering,
tumbuhan yang kering layu, Allah sirami lewat hujan. Itu tanda-tanda kebesaran Allah kalau kita mau berpikir. Allah turunkan dari awan. Masya Allah. Lau nasyau ja'alnahu ujajan falau la tashkurun. Seandainya kami berkehendak, kami menjadikan asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Kalau kita ngerasa punya dosa, yuk kita sama-sama perbaiki sholat kita. Kita gak pernah tahu bagaimana cara Allah mematikan kita. Kenapa kita gak mau bersyukur, kata Al-Quran. Allah udah titipkan semuanya. Air hujan itu dari awan gak asin, tapi kalau Allah pengen kasih asin, ya asin. Afara'aitumun nara allati turun. Apakah kamu tidak berpikir, tidak mau memperhatikan korek api yang sudah kamu siapkan maksiat itu di dunia? Kamu maksiat, kamu zina, kamu malas sholat, kamu malas puasa Ramadan, kamu meninggalkan yang wajib. Kamu sedang menyiapkan korek api, kata Al-Waqiah. Korek api buat kamu nyalakan dengan pusaran angin yang begitu ngeri. Afara'aitumun nar allati turun. Sedang menyiapkan nyala api neraka bagi orang-orang yang selalu maksiat. Udah dikasih tahu nih, jilbab itu wajib bagi perempuan gitu ya. Surat Al-Ahzab ayat 59. Tapi dia gak peduli karena Allah kunci mati hatinya, Kak. Allah kunci mati hati. Khatamallahu ala qulubihim. Surat Al-Baqarah. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Apakah kamu menumbuhkan kayu atau kami yang menumbuhkan? Apabila kamu sudah memahami siapa yang menurunkan air, maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu bakar? Itu perumpamaan, Kak. Kamu nyiapin kayu bakar, kamu nyiapin korek buat tubuh kamu sendiri. Bayangin kalau udah iman mulai turun, ya, terus malas sholat, berarti sedang menyiapkan kayu bakar sama korek buat di neraka. Ini setan pasti lagi kesel sama saya. Setan, jin pada males nih sama saya. Al-Quran lagi yang dibahas, kata setan kita. Marah dia. Karena dia kan pengen nyari teman. Dia mau nyari teman buat berenang bareng di kolam renang api neraka. Tapi sama saya selalu ngebahas Al-Quran, dia marah-marah itu. Gak suka dia sama saya. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Udah turun, bayangin kita bakalan nyemplung dalam air yang sangat mendidih. Bayangin tuh. Fasabbih bismi rabbikal azim. Selalu saya mengingatkan ketika saya membaca Al-Quran, tolong ucapkan kalimat-kalimat Allah. Nih, Al-Waqiah mengingatkan kita. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Sering mengucap kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ucapkan itu semua. Ini surat Al-Waqiah sudah mengingatkan kita. Maaf Mi, di dapur baik Kak, gak apa-apa. Fala uqsimu bimawaqi'an nujum. Aku bersumpah, kata Allah, demi tempat yang beredarnya bintang-bintang. Bayangin tuh, Kak. Itu adalah kekuasaan Allah, tempat beredarnya bintang. Dan sesungguhnya manusia itu mau memikirkan betapa teraturnya bintang-bintang beredar pada posisinya. Bintang aja bisa teratur. Masa kita udah waktunya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gak mau teratur? Gitu. Ya. Mereka akan tahu sumpahnya Allah ini benar-benar sumpah yang besar kalau kita mau berpikir. Ya. Iya Kak, silahkan, gak apa-apa. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna al-azim.
Sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang sangat besar seandainya kamu mau mengetahui atau mau berpikir. Allah bersumpah atas ciptaannya kan. Innahu laqur'anun karim. Al-Quran Al-Karim. Sesungguhnya apa yang diajarkan dalam Al-Quran itu benar-benar Al-Quran yang mengajak kebenaran dan sangat mulia. Masya Allah. Jadi Al-Quran itu benar ya. Al-Quran tulisannya gak pernah direvisi dari zaman dulu sampai sekarang. Fi kitabim maknun. Karena Al-Quran itu sangat terpelihara kak. Kalau ada Al-Quran di rumah yang rusak, jangan dibakar. Sebaiknya kakak rapikan, masukin pakai map, taruh di paling atas. Karena Al-Quran kitab yang sangat maknun, sangat mulia. La yamassuhu illal mutahharun. Nih yang nanya suka kalau haid boleh baca Al-Quran gak? Kalau haid boleh megang Al-Quran gak? La yamassuhu illal mutahharun. Kecuali orang-orang yang suci. Jangan sentuh, jangan baca, jangan bawa. Tunggu sampai kelar haid. Hanya orang-orang yang suci yang bisa menyentuh dan membaca. Kecuali tahfiz Quran, itu pun di dalam hati bacanya. Sama guru ngaji, ngajarin dia lagi haid. Baca terbata-bata, boleh. Bismillahirrahmanirrahim gitu misalnya. Alhamdulillahi lillahi. Itu boleh orang haid ngajarin. Tanzilu mir rabbil alamin. Tolong diingat, Al-Quran yang akan kita baca, jangan pernah membaca tidak dalam keadaan berwudu. Jangan pernah membaca Al-Quran tidak menggunakan kerudung. Jangan pernah membaca Al-Quran dalam posisi roknya pendek. Karena Allah yang menurunkan. Tanzilu mir rabbil alamin. Allah yang menurunkan Al-Quran. Ya, tanzilu mir rabbil alamin. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Apakah kamu menganggap remeh tentang Al-Quran? Jangan meremehkan tentang Al-Quran. Allah yang menurunkan kan, diwahyukan kepada Nabi. Ngajarin Iqra bisa, tapi terbata-bata tetap. Kalau puasa nggak sahur, tidak berdosa. Sahur itu sunnah itu dapat pahala. Jadi ditinggalkan pun tidak berdosa. Ya. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Al-Quran justru untuk mendustakan Al-Quran. Kamu punya duit, punya rezeki, tapi kamu dustakan Al-Quran. Gak mau sedekah, gak mau beli mukena yang bagus, buat sholat pakai yang robek-robek, giliran kondangan pakai yang keren. Al-Quran ngajarin kita cakep, bagus, giliran sholat pakai mukenanya lobang-lobang. Kalau tercecer di jalan kakak ambil, dilap, pakein map, taruh paling atas. Falaula idza balagatil hulqum. Kalau begitu mengapa kamu tidak menanyakan ini tentang kerongkongan kak? Tolong diingatkan. Kalau seandainya kita sudah mau dicabut ajalnya, udah sampai di kerongkongan, ya kak? Ini memberikan peringatan kepada orang-orang yang mendustakan Allah. Terlebih lagi saat sakaratul maut tiba. Bila telah tiba waktunya, semua manusia akan meninggal. Semua manusia akan meninggal, maka kalau begitu mengapa kamu tidak mencegah kedatangan kematian katanya. Ketika nyawa yang menjadi tanda kehidupan telah sampai di kerongkongan dan kamu ketika itu melihat bagaimana penderitaan orang-orang yang sakaratul maut. Sudah pernah melihat orang sakaratul maut? Lihat itu ibu-ibu yang melahirkan. Itu antara hidup dan mati itu. Saya pernah nolongin bidan, ngelihat orang melahirkan itu sampai 2 kali. Itu ibarat orang yang mau dicabut nyawanya kan. Itu hanya perumpamaan. Kalau udah sampai di kerongkongan, kita mau bilang apa? Makanya sekarang saya selalu membiasakan diri, yuk baca Al-Quran, yuk mengucap kalimat-kalimat thayyibah gitu. Nabi Muhammad aja kak, sebelum ajalnya nyampe di kerongkongan, meminta para malaikat untuk tunggu dulu. Jadi Allah nih memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawanya Nabi Muhammad. Tapi apa kata Nabi Muhammad?
ya malaikat, jangan sampai sakitnya sakaratul maut itu dirasakan rasa sakitnya oleh umatku. Bayangin, udah mau dicabut nyawanya masih mikirin umatnya. Terus kita umatnya disuruh sholat dalam Al-Quran yang sudah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, nggak mau sholat. Nabi Muhammad masih mikirin umatnya. Terus kita diajak sholat sama Nabi Muhammad lewat Al-Quran yang sudah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Insyaallah ta'ala kan. Coba bayangin itu. Seluruh para malaikat itu menangis, Kak. Karena yang paling dicintai sama Allah. Wa antum hina idzin tanzurun. Padahal kamu ketika itu melihat orang-orang yang sedang sakaratul maut, itu sangat menyakitkan, Kak. Masya Allah ta'ala. Sakit. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepadanya yang sedang sekarat daripada kamu, tetapi kamu tidak bisa melihat. Nih, dengarkan. Saat orang sakaratul maut itu, Kak, saatnya iman kita sedang Allah uji. Karena janji di surat Al-A'raf, ya Kak, setan bakalan, ya iblis akan mengganggu anak cucu Adam sampai hari kiamat. Bahkan ketika sakaratul maut, ya, itu akan nanti dihadirkan nih. Contoh, akan didatangkan seorang ibu kita yang udah meninggal, ayah yang udah meninggal, semua orang yang sudah meninggal, ya Kak, tapi hanya menyerupai, lalu dia akan mengatakan bahwa saya, ya Kak, sudah masuk surga karena menganut selain agama Islam. Nanti akan berkata aneh-aneh itu. Yang membuat iman kita goyah pada saat sakaratul maut. Maka selalu saya katakan, ketika teman-teman di sujud terakhir pada saat sholat, baca di dalam hati, ya Allah, tetapkan iman dan Islamku. Minta sama Allah ketetapan iman, ya, karena nanti akan digoyahin tuh kita, karena dia nggak suka. Jadi semua tergantung amalan perbuatan kita, ya. Oke. Falaula in kuntum ghaira madinin, maka semua akan mendapatkan balasannya. Semua akan mendapatkan balasannya, Kak. Yuk kita lekatkan hati kita, mata kita dengan zikir. Zikir itu banyak. Perbaiki sholat, perbaiki yang pernah maksiat. Saatnya bulan Rajab introspeksi, ya, introspeksi saatnya bulan Rajab. Kalau kemarin-kemarin dalam 1 tahun pernah melakukan maksiat banyak, ampuni dosa kami ya Allah. Perbanyak, tanam banyak kebaikan, siram keburukan atau dosa yang pernah kita lakukan dengan tanam banyak kebaikan, lalu kita tuai nanti, ya. Tarji'unaha in kuntum shadiqin, karena nanti kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma in kana minal muqarrabin, jika dia orang yang mati itu termasuk didekatkan kepada Allah, maka dia termasuk golongan yang kanan. Farauhu wa rihan wa jannatun na'im, maka dia akan memperoleh ketentraman, rezeki, surga yang penuh dengan kenikmatan. Nikmat, ya, gambarannya. Silakan teman-teman pilih. Allah nggak maksain kita masuk agama Islam, enggak. Silakan pilih aja. Karena dari awal dakwahnya Nabi mengingatkan, mengajak bahkan untuk memeluk agama Islam, tapi orang-orang kafir malah merubah tulisan-tulisan ayat Al-Quran menjadi seperti yang dia mau. Wa amma in kana min ashabil yamin, itu hanya untuk golongan yang kanan. Umi, apakah pakai efek filter ya? Apa lokasinya beda? Agak beda liatnya. Wallahu alam, Kak. Kameranya barangkali. Kalau kemarin malah justru ada efeknya, Kak. Ada bibir saya kemarin. Sekarang nggak ada bibir saya. Gak ada, Kak. Kameranya udah jangan percaya sama kamera, ya.
Fasalamul laka min ashabil yamin. Selamat ya bagi orang-orang sahabat golongan kanan, begitu kata Allah. Ya, selamat ya. Ini kamera, emang kameranya ini jahanam ini. Jangan percaya sama kamera. Wa amma in kana minal mukadzibina dhallin. Bagi orang-orang yang sering berdusta, sering maksiat, itu akan Allah sesatkan. Ya. Fanuzulun min hamim. Jamuannya berupa air yang sangat mendidih. Wa tasliyatu jahim. Sering maksiat bakalan dibakar di neraka jahanam. Maka dalil yang sudah saya sampaikan, wa idza tasyahada ahadukum, siapa yang bertasyahud akhir ketika salat fardu, Allahumma, baca dalam hati, inni a'udzubika min adzabi jahannam. Nah ini supaya kita terhindar dari dibakarnya neraka jahanam. Ya. Doa minta sama Allah itu ada 4 doanya, sudah saya buatkan video TikToknya. Kepoin aja 2 akun saya. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Sesungguhnya ini benar-benar merupakan hakul yakin. Ya, kebenaran Allah yang sangat nyata. Fasabbih bismi rabbikal azim. Banyak tasbih, banyak zikir, mengingat Allah. Perbaiki sholat, baca Al-Quran, yuk perbaiki, lakukan amalan kebaikan. Hidup seperti biasa, ngurusin anak, ini dan itu, gitu ya. Oke? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu kita semua. Shadaqallahul azim. Bayar puasa bolong-bolong, ganti saat Rajab nih, sebelum datang Ramadan. Jangan sampai bolong-bolong puasanya, nanti kakak diseret di api neraka. Kalau ikut tadi, nanti golongannya yang kiri. Mau golongan kiri apa kanan? Mau golongan kiri apa kanan? Saya tanya nih, mau golongan kiri apa kanan? Tinggal pilih, itu aja 2 kok. Saya mau ngajakin golongan yang kanan. Kalau teman-teman yang kiri ya silakan masuk sendiri. Kalau saya nggak mau golongan kiri, saya mau golongannya yang kanan. Mau golongan kanan kan? Sama ikut deh sama sabiqun. Siapa tahu doa kita jadi doa yang mustajab kan? Malaikat nyatet langsung. Apalagi habis baca Al-Quran, doanya nih mantul kan? Yuk kita doa yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kami dari siksa api neraka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya bi anna ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya. Ya Allah, maafkan dunia kami ya Allah, wal akhirah, dan maafkan akhirat kami kelak ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah ya Allah. Beri kami kesehatan dan maafkan atas dunia, fi dinina, atas dunia kami, agama kami, wa dunyana, wa ahlina, dan keluarga-keluarga kami ya Allah, wa malina, dan harta yang kau pernah titipkan kepada kami ya Allah, maafkan kami. Allahumma astur auratina, ya Allah, kami semua pernah punya aib, tutup aib-aib kami ya Allah, wa amin rawatina, karena hanya Engkau sebaik-baiknya penjagaan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berilah keselamatan pada agama Islam. Wa afiatan fil jasad. Maafkanlah jasad kami ya Allah. Sehatkanlah tubuh kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wa taubatan qablal maut. Turunkan taubat sebelum ajal menjemput. Wa maghfiratan ba'dal maut. Turunkan ampunan ketika kami sudah terpujur kaku karena kematian ya Rabb. Wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Jauhkan kami dari percikan api neraka ya Allah. Kami bisa menerima hisab atau catatan kami dari tangan kanan ya Rabb. Jangan dari tangan kiri, bahkan dari belakang punggung kami. Na'udzubillah ya Rabb. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nastaudi'uka auladana fi kulli makanin ghabat anhum uyununa. Ya Allah, kami titipkan kepadamu
anak-anak kami di saat kami tidak membersamai mereka. Fahrushum bi'ainika allati la tanam. Jagalah mereka ya Allah dengan matamu yang tidak pernah tidur. Wa knafuhum biruknika alladzi la yuram. Dan lindungilah mereka ya Allah dengan perlindunganmu yang kokoh. Perlindunganmu yang kokoh. Perlindunganmu yang kokoh. Wah, dan lindungilah mereka ya Allah baik di waktu malam dan siang hari. Wahdihim wasaddidhum. Berilah mereka petunjuk dan bimbinglah mereka ke jalan yang benar ya Rabb. Waghnihim wasa'idhim. Cukupkanlah mereka ya Allah dan bahagiakanlah mereka. Wa'afihim wa'fu anhum. Berilah mereka kesehatan dan maafkan atas segala kesalahan-kesalahan mereka ya Rabb. Warzuqhum husnal khisal. Karuniakan kepada mereka ya Allah akhlak yang paling bagus. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siapapun yang tadi masuk mengucap salam kenal dan terima kasih sudah follow saya. Terima kasih sudah ada di room saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ketika saya menyampaikan Al-Quran ini. Demi Allah Kak, saya duduk di sini sebagai self reminder saya. And I want to be a good person. Saya hanya ingin menjadi orang yang lebih baik. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Gak usah ngelihat siapa saya, bagaimana wajah saya, bagaimana saya. Jika bermanfaat silahkan kita amalkan bareng-bareng ya. Oke, saya hanya ingin mengajak diri saya dan mengajak teman-teman berbuat kebaikan. Karena hari kiamat sudah Allah tunjukkan Kak. Dengan caranya Allah banyak sesuatu yang berterbangan seperti kata surat Al-Waqiah. Banyak yang sudah Allah tenggelamkan. Banyak yang ada di atas muka bumi itu bisa berjalan seperti debu. Ya, pokoknya yuk kita sama-sama taubat. Yuk kita sama-sama perbaiki diri kita, perbaiki sholat kita. Karena dengan memperbaiki sholat kita, maka Allah akan kasih kemudahan di setiap apapun yang kita inginkan. Ya, oke, terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Saya tidak buka sesi pertanyaan, cukup dengan edukasi. Insya Allah nanti selesai ini kita masuk dulu ke Ranjang Kuning. Karena sudah berjam-jam saya nongkrong di sini. Karena TikTok itu kena fazal saya biasanya. Ya, terima kasih kembali sudah mau nongkrong di sini, ya Kak. Insya Allah nanti selesai baterainya kan kalau udah nggak lowbat lagi, saya tinggalkan sholat duha, kita nongkrong lagi, ya. Oke, live dari jam 6 saya tadi Kak, kurang lebih seperti itu. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Sekarang saya ganti sesi. Perlu diketahui saya bukan cuma seperti ini, tapi saya bekerja sama Kak, sama para petani.